Disclaimer, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini ditulis sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Buat yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di playlistnya ya. By the way, makasih banyak buat kalian yang udah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau menginformasikan untuk part selanjutnya, Mimin akan update secepatnya jika chapter terbarunya sudah keluar. Dimohon pengertiannya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ceritanya. Di kedalaman ruang angkasa dekat wilayah Sagittarius yang mengarah ke jantung galaksi Sky Serpent, sebuah kapal luar angkasa kelas atas baru saja berhenti. Tak lama kemudian, seorang raksasa yang tubuhnya diselimuti cahaya keemasan keluar dari kapal tersebut. Sosok itu menatap pusaran perak yang berkilau di kejauhan. Awalnya, ia sempat menduga pusaran energi tersebut berasal dari Delius. Namun setelah merasakan auranya lebih dekat, ia langsung sadar bahwa energi itu jelas bukan milik Delius. Tiba-tiba, seorang pria berambut merah datang dengan terburu-buru. Ia memanggil pria bertubuh emas itu sebagai Jinjue, lalu menyarankannya untuk mengupgrade kapal luar angkasanya. Menurutnya, kapal milik Jinjue terlalu lambat. Namun, Jinjue justru balik mengejek. Ia mengakui kapalnya memang lambat, tapi pedangnya sangat cepat. Jinjue bahkan menantang pria itu untuk mencobanya. Pria berambut merah tentu saja tak mau kalah. Ia mengingatkan Jinjue bahwa Delius akan segera menembus level 13. Selain itu, Delius adalah satu-satunya ahli bela diri tingkat dominator di klan Hedao saat ini. Karena itu, ia mulai mempertanyakan seberapa jauh Jinjue dari level 13 itu. Begitu mendengar ejekan itu, Jinjue langsung melesat dan muncul tepat di hadapan pria berambut merah. Ia menegaskan, meski masih di bawah level 13, dirinya tetap sanggup menghancurkan pria berambut merah itu dengan mudah. Namun, perhatian mereka mendadak teralihkan. Di kejauhan, mereka melihat dua pusaran energi yang saling berdekatan. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung bergerak menuju tempat tersebut. Mereka tiba hampir bersamaan di sebuah lokasi yang memungkinkan mereka melihat kedua pusaran itu dengan jelas. Pria berambut merah langsung heran. Ia tak paham kenapa ada dua pusaran energi di tempat yang sama. Jinjue juga menyadari sesuatu. Pusaran yang baru saja muncul terlihat sedikit lebih besar daripada pusaran pertama. Hal itu membuat pria berambut merah makin penasaran. Jika ada dua pusaran, lalu pusaran mana yang sebenarnya berasal dari Delius? Saat keduanya masih memikirkannya, pusaran baru itu tiba-tiba mengeluarkan daya tarik yang sangat kuat. Kekuatan tarikannya meningkat puluhan kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan, Jinjue dan pria berambut merah mulai terseret ke arahnya. Jinjue langsung sadar bahwa situasinya sangat buruk. Ia memperingatkan bahwa gelombang energi di wilayah itu akan segera lepas kendali. Tanpa basa-basi, mereka segera mundur menuju posisi yang lebih aman. Keduanya berlindung di balik kumpulan asteroid yang berada tak jauh dari kapal mereka. Dari sana, Jinjue kembali menatap pusaran tersebut dengan penuh kagum. Kekuatan yang dipancarkannya benar-benar mengerikan. Menurut Jinjue, sebagai pemilik garis keturunan tingkat dominator, fenomena penerobosan Delius seharusnya menjadi yang paling luar biasa. Karena itu, pusaran dengan daya tarik mengerikan yang baru muncul tadi kemungkinan besar adalah milik Delius. Namun, pria berambut merah kembali mempertanyakan pusaran pertama yang ukurannya sedikit lebih kecil. Ia menduga ada jenius bela diri lain yang cukup nekat untuk menantang status Delius sebagai raja tingkat dominator. Orang itu mungkin sengaja memilih waktu yang sama untuk menyerap energi kosmik lebih dulu dan mengganggu proses penerobosan Delius. Namun, Jinjue justru melihatnya dari sisi berbeda. Baginya, situasi itu sangat menarik. Sepertinya ada cukup banyak monster berbakat yang muncul untuk mengikuti seleksi Akademi Tianwei kali ini.
Sementara itu, di dalam kapal Falling Star, Haijidao, Pablo, Aunon, dan Zo hanya bisa menatap pusaran perak yang terus membesar. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu berkata-kata. Wajah mereka jelas dipenuhi rasa tak percaya saat jadi saksi dari fenomena mengerikan tersebut. Zo sendiri masih tak habis pikir. Pusaran energi kosmik yang muncul akibat penerobosan Luseng ternyata jauh lebih besar daripada milik Delius. Yang lebih mengerikan lagi, jarak di antara keduanya terus melebar. Sekarang pusaran milik Luseng sudah beberapa kali lebih besar daripada pusaran Delius. Aunon bahkan mulai meragukan apa yang mereka lihat sebelumnya. Ia bertanya-tanya apakah orang yang lebih dulu melakukan penerobosan itu benar-benar Delius. Bagaimanapun, Delius memiliki garis keturunan tingkat dominator dan dianggap sebagai sosok raja yang ditakdirkan oleh alam semesta. Namun jika memang begitu, kenapa pusaran energinya justru kalah besar dari milik Luseng? Dalam keheningan itu, mereka terus menyaksikan pusaran Luseng membesar sedikit demi sedikit. Bahkan jangkauannya mulai memakan wilayah yang sebelumnya dikuasai pusaran Delius. Ukurannya berkembang semakin cepat seperti bola salju yang terus membesar saat menggelinding menuruni bukit. Pada akhirnya, pusaran milik Luseng benar-benar melampaui pusaran penerobosan Delius. Haijidao mengaku tidak akan mempercayai hal itu jika tak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Delius adalah pemilik garis keturunan tingkat dominator, sementara Luseng sejauh ini hanya diketahui sebagai pemilik garis keturunan tingkat penguasa. Secara normal, garis keturunan yang lebih rendah tidak mungkin menghasilkan fenomena penerobosan yang mampu melampaui garis keturunan di atasnya. Namun, hal itu mungkin saja terjadi jika sejak awal Luseng bukan hanya setengah langkah di tingkat dominator. Bisa jadi Luseng sebenarnya memiliki garis keturunan dominator sempurna. Sementara itu, Luseng sedang duduk bersila di pusat pusaran energinya. Ia merasa teknik kultivasi Dao Immortal memang sangat cocok digunakan pada saat seperti ini. Aliran energi dalam jumlah besar terus mengalir deras ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama, isi kitab pusaka Xuanling yang ia dapatkan dari Qian Yushu terus mengalir di dalam pikirannya. Dao surgawi mengurangi bagian yang berlebihan dan mengisi bagian yang masih kurang di setiap titik kekuatan tubuhnya. Bersamaan dengan itu, momentum kosmik yang tersembunyi di dalam takdir mulai bergerak. Kekuatan tersebut mengolah energi kosmik dalam jumlah ratusan hingga ribuan kali lebih besar, lalu mengirimkannya dengan ganas ke dalam tubuh bela diri Luseng. Namun, meski memiliki ratusan juta sel immortal dari yang ekstrim, kekuatan Luseng baru mencapai tahap yang mampu menandingi jenius bela diri level 13. Sebab, para jenius seperti Delius memiliki kekuatan yang terlalu besar. Jika harus bertarung melawannya sekarang, Luseng tahu dirinya tetap akan kerepotan. Hal itu sempat membuatnya kesal. Delius tidak menguasai hukum sebanyak dirinya. Dia juga tak memiliki hukum ruang seperti yang ia kuasai. Namun, kekuatannya tetap memberikan tekanan sebesar ini. Meski begitu, Luseng tidak berniat menyerah. Ia tahu bahwa di jantung galaksi Sky Serpent ini hanya ada tempat bagi satu monster jenius untuk menerobos menuju level 13. Guncangan besar tiba-tiba mengguncang wilayah tersebut. Ledakan energi dan cahaya menyilaukan menyebar ke segala arah saat Luseng menarik lebih banyak energi kosmik. Fenomena itu begitu kuat sampai semua orang yang melihatnya harus menutupi wajah dari pancaran cahaya tersebut. Pada saat yang sama, jumlah sel immortal di dalam tubuh Luseng sudah mencapai 340 juta. Kali ini, Luseng tak mau mengalah. Ia tahu penerobosan adalah suatu ranah yang harus dilakukan dalam satu dorongan tanpa berhenti. Satu-satunya cara untuk menang adalah menyerap energi milik lawan, lalu meninggalkan mereka jauh di belakang. Kini, jumlah sel immortal Luseng terus bertambah, dari 360 juta, kemudian 380 juta, hingga akhirnya menyentuh angka 400 juta. Tepat pada saat itu, Luseng akhirnya membuka jalan menuju penerobosan level 13. Pada saat yang sama, Yansin dan para kru kapal Bunga Roh Bintang sudah berkumpul di area tunggu. Mereka sedang menantikan kedatangan Tetua Xingying dan rombongannya. Tak lama kemudian, sebuah kapal luar angkasa turun di hadapan mereka. Tetua Xingying keluar bersama rombongannya, lalu berjalan menghampiri Yansin dan para kru yang sudah menunggu sejak tadi.
Yansin dan semua orang di sana segera berlutut untuk menyambut kedatangan sang tetua dengan penuh hormat. Namun, perhatian tetua Ying justru tertuju pada pusaran perak raksasa di kejauhan. Lapisan energi di dalamnya berputar rapat membentuk spiral dan diselimuti cahaya terang. Ukurannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pusaran itu bahkan terlihat seolah mampu melahap pusat galaksi. Tak jauh dari pusaran itu, tetua Ying juga melihat sebuah pusaran energi yang lebih kecil. Ia menduga ada orang lain selain Delius yang sedang mencoba menerobos ke level 13. Meski begitu, menurutnya orang tersebut terlalu percaya diri jika berniat menyaingi Delius. Tetua Ying lalu menunjuk pusaran perak yang paling besar. Ia meminta Yansin memperhatikan kekuatan seorang jenius tingkat dominator. Menurutnya, terobosan Delius menuju level 13 saja sudah cukup untuk mengguncang langit berbintang dan membuat alam semesta bergetar. Setelah membanggakan Delius, tetua Yin menatap Yansin dengan tajam. Ia kembali mempertanyakan keputusan Yansin yang memilih merekrut Lu Sheng. Sang tetua ingin tahu apakah Yansin masih menganggap orang yang direkrutnya lebih bernilai dibanding Delius. Yansin hanya diam saat sang tetua terus menyindir keputusannya. Sang tetua merasa Yansin sudah bertindak ceroboh karena memberi banyak sumber daya kepada Lu Sheng, padahal sumber daya itu bisa digunakan untuk mendekati Delius. Meski menerima semua sindiran itu, Yansin masih memikirkan perubahan pada pusaran perak di hadapannya. Sebelumnya, pusaran itu tidak sebesar sekarang. Perubahan tersebut membuatnya bertanya-tanya apakah ini memang pengaruh dari kekuatan seorang jenius tingkat dominator. Yansin kemudian membungkuk dan mengakui bahwa keputusannya memilih Lu Sheng mungkin terlihat salah. Namun ia balik mempertanyakan satu hal. Ia ingin tahu apakah 30 inti bintang sudah cukup untuk memenangkan hati seorang jenius tingkat dominator yang berpotensi menjadi penguasa galaksi Sky Serpent di masa depan. Yansin lalu memberi perbandingan sederhana. Memberikan 100 juta kepada orang biasa dan memberikan jumlah yang sama kepada orang kaya akan menghasilkan reaksi berbeda. Orang biasa mungkin akan sangat senang menerimanya. Sebaliknya, orang kaya hanya akan menganggap jumlah itu sebagai nominal biasa. Perbandingan itu langsung membuat sang tetua murka. Ia menegaskan bahwa 30 inti bintang memang tidak akan cukup untuk merekrut Delius. Bahkan 300 atau 30 ribu inti bintang tetap tak akan bisa membuat jenius tingkat dominator itu bergabung dengan mereka. Sejak awal, tetua Ying memang tidak berniat merekrut Delius dengan bermodalkan 30 inti bintang. Jumlah itu hanya akan menjadi hadiah pertemuan dan tanda niat baik. Ia ingin memakai kesepakatan tersebut untuk membangun hubungan dengan Delius. Setidaknya Delius tidak akan sepenuhnya mengabaikan bantuan mereka. Tetua Ying juga menjelaskan bahwa Delius mengambil keputusan mendadak untuk menerobos ke level 13. Karena persiapannya belum matang, Delius membutuhkan sumber daya dari luar klannya. Kesempatan inilah yang ingin dimanfaatkan sang tetua. Ia lalu bertanya apakah Yansin tahu seberapa besar harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Di luar sana banyak orang dan keluarga lain yang memiliki ratusan inti bintang tetapi tidak tahu kapan dan bagaimana harus menyerahkannya kepada sosok kuat yang sedang membutuhkannya. Karena itu, informasi tentang situasi Delius jauh lebih berharga daripada sumber daya yang mereka miliki. Tetua Ying sudah berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan langka tersebut. Namun, Yansin malah menghancurkan semua rencananya dengan satu keputusan bodoh. Kemarahan tetua Ying belum berhenti. Ia menegaskan bahwa setelah masalah ini selesai, Dewan Tetua tidak akan lagi memberi Yansin otoritas untuk mengelola urusan keluarga ataupun mengambil keputusan penting. Mendengar hukuman itu, air mata mulai mengalir di wajah Yansin. Ia takut pertaruhan besar yang dilakukannya demi Lu Sheng akan berakhir dengan kerugian total. Yansin kembali menatap pusaran perak itu. Ia mulai percaya bahwa Delius memang seorang jenius tingkat dominator yang hanya muncul sekali dalam 100 juta tahun. Dibandingkan dengan sosok seperti itu, bahkan Lu Sheng yang memiliki garis keturunan tingkat penguasa terlihat tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba semua orang tersentak saat energi di dalam pusaran mendadak bergejolak semakin liar. Cahaya putih kemudian meledak dari pusatnya, disusul aura makhluk level 13 yang menyebar ke segala arah.
Setelah itu, gelombang energi yang sebelumnya berputar ganas perlahan berhenti. Semua orang yang melihatnya langsung tertuju ke pusat pusaran. Siapapun akan tahu bahwa sosok di dalam pusaran perak itu telah berhasil menerobos ke level 13. Yansin terpaku menatap cahaya tersebut. Ia mengira Delius akan segera muncul di hadapan mereka. Sosok itu adalah jenius tingkat dominator yang dianggap sebagai raja baru dan hanya lahir sekali dalam 100 juta tahun di sebuah galaksi. Tetua Ying juga terlihat sangat senang. Ia segera mengajak semua orang mendekati pusat pusaran untuk menyambut Delius. Ia juga meminta para kru menyiapkan hadiahnya. Mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan kesan yang baik pada Delius. Setelah rombongan itu mendekat, Tetua Ying langsung memuji sosok yang terlihat di balik pusaran. Menurutnya, Delius memang pantas dianggap sebagai orang yang akan membawa kejayaan bagi seluruh galaksi. Aura dan penampilannya saja sudah terlihat berbeda dari orang biasa. Akan tetapi, Yansin justru tersenyum setelah melihat sosok tersebut dengan lebih jelas. Ia kemudian bertanya apakah Tetua Ying tak pernah bertemu langsung dengan Delius. Pertanyaan itu membuat Tetua Ying heran. Ia balik bertanya apakah Yansin pernah melihat Delius sebelumnya. Yansin tertawa kecil dan mengaku memang belum pernah bertemu dengannya. Ia lalu menunjuk sosok yang muncul di atas mereka. Ia memang tak mengenal Delius, tetapi ia sangat mengenal orang yang baru saja keluar dari pusaran tersebut. Orang itu jelas bukan Delius, ia adalah Lu Sheng. Dialah jenius bela diri yang sebelumnya dianggap tak layak dibandingkan dengan Delius. Lu Sheng juga orang yang telah menerima 30 inti bintang tingkat 3 darinya dan direkrut menjadi pelindung keluarga Bunga Roh Bintang. Senyum Tetua Ying seketika menghilang, matanya membesar saat menatap Lu Sheng. Ia sama sekali tak percaya bahwa pusaran energi sebesar itu ternyata berasal dari pemuda yang selama ini ia rendahkan. Dan inilah akhir dari part 168 dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.